Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Teratai api hijau ungu dengan cepat meluas di mata Luo Hou. Energi panas yang mengerikan menembus udara dan menyapu dirinya, menyebabkan keringat dingin yang muncul di dahinya menguap dalam sekejap. Kengerian karena tidak berdaya untuk melawan kekuatan penghancur diam-diam naik di hati Luo Hou saat dia merasakannya meletus dengan cepat ke arahnya. Energi semacam ini benar-benar terlalu besar. Dia bahkan memiliki intuisi yang samar-samar bahwa jika dia dihantam oleh teratai api yang indah itu, kemungkinan dia akan berubah menjadi tidak lebih dari debu. Giginya dengan kuat menggigit bibirnya. Jejak darah mengalir dari mulutnya. Rasa sakit menyebabkan Luo Hou pulih dari keadaan tak berdaya itu dan menjadi sedikit lebih waspada. Tangannya memegang batang logam dingin dengan erat, sementara matanya menatap tajam ke arah lotus api yang semakin dekat padanya. Kecepatan yang hampir mirip kilat menyebabkan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Udara dingin dengan cepat merembes keluar dari batang logam dingin. Namun ketika udara dingin muncul, ia dibakar oleh suhu tinggi yang bergerak maju sampai mengeluarkan suara. Akhirnya itu menghasilkan kabut putih yang menyelimuti area batu yang berantakan itu, menyebabkan pandangan semua orang agak terhalang. Luo Hou menghirup udara dalam-dalam. Suara berderak dipancarkan dari batang logam dingin yang dia pegang erat di tangannya karena kekuatan besar yang dia gunakan. Setetes keringat dingin bergerak di dahinya dan menetes ke matanya. Perasaan seperti zat menyebabkan kemarahan tiba-tiba menyerbu di hati Luo Hou. Dowling yang kuat yang bermartabat sebenarnya nyaris menyerah karena serangan Dadoushi belaka. Situasi seperti ini membuat dia yang memiliki karakter yang angkuh merasa agak malu. "Kemari, aku ingin melihat seberapa kuat kamu, Xiaoyan." Raungan rendah dan dalam bergema dalam hatinya. Tangan Luo Hou bergetar. Segera batang logam dingin 10 kaki panjangnya bergetar dan membentuk beberapa gambar. Deuki dalam tubuhnya mengalir liar karena tak henti-hentinya dituangkan ke batang logam dingin. Deuki di tubuhnya mengalir deras sampai habis. Beku pada batang logam dingin menjadi semakin padat. Dalam beberapa kedipan mata, batang logam dingin yang semula hanya setebal lengan, tiba-tiba mencapai ketebalan hampir setengah kaki. Itu sekarang seperti pilar es yang sangat besar. Lengan Luo Hou memeluk batang logam dingin yang telah berubah menjadi pilar es. Kemerahan ramping menyerbu wajah Luo Hou. Dia mengeluarkan raungan keras yang dalam dari mulutnya dan mengangkat pilar es yang sangat tinggi ke atas sebelum segera menghancurkannya dengan marah. Kekuatan yang terkandung dalam pilar es sangat kuat. Dalam jarak pendek, ada aliran suara ledakan rendah terus-menerus yang dipancarkan di udara dimanapun pilar es melewatinya. Faktanya ketika pilar es masih beberapa meter dari tanah, serangan yang telah mengumpulkan semua kekuatan Luo Hou berhasil melewati udara dan mengguncang bebatuan di tanah sampai sejumlah garis retak terbentuk. Dari sini dapat dilihat bahwa serangan putus asa Luo Hou juga tidak biasa. Teratai api hijau ungu memotong di udara dan menyerang ke arah Luo Hou.
ketika jaraknya kurang dari 2 hingga 3 meter. Sebuah bayangan besar gelap yang berisi angin dingin turun dari langit. Akhirnya bertabrakan dengan lotus api. Segera ruang memadat untuk sesaat. Segera setelah itu, guntur yang keras seperti guntur yang meledak bergema di seluruh medan perang. Beberapa orang yang tidak dapat mempersiapkan waktu bahkan diguncang oleh suara keras ini, sampai telinga mereka ditekan dengan kuat. Setelah petir ini, riak energi yang diharapkan semua orang yang terbentuk dari tabrakan energi tidak muncul. Api dan es tampaknya dinetralkan dengan tenang di dalam wilayah yang dipenuhi dengan puing-puing yang ditutupi oleh kabut putih yang samar. Bukan riak sedikit pun yang mengandung kekuatan destruktif yang dipancarkan. Adegan yang agak aneh ini menyebabkan banyak orang menjadi sedikit terpana. Mereka saling berhadapan dengan wajah bingung. Pada saat ini wajah Luo Hou memerah dalam kabut putih yang tidak bisa dijangkau oleh tatapan orang. Telapak tangannya mati-matian memegang batang logam dingin yang bergetar berulang kali. Pada saat ini, embun beku tebal pada tubuh batang mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Karena telapak tangannya bersentuhan dengan tongkat, Luo Hou dapat merasakan kekuatan panas yang sangat menakutkan terus-menerus menyerang melalui batang logam dingin dari kabut putih yang tidak jelas itu. Luo Hou bisa membayangkan bahwa begitu es dingin yang telah diaglomerasi dari daukinya benar-benar habis, kekuatan panas yang menakutkan itu akan benar-benar meletus. Meskipun Luo Hou memahami ini dalam hatinya, dia tidak memiliki solusi sedikit pun. Karena itu dia hanya bisa menonton dengan matanya sendiri ketika pilar es yang sangat besar yang diaglomerasi dari batang logam dingin meleleh dengan cepat. Panas yang ditransmisikan dari ujung batang logam dingin itu juga menjadi semakin hangat. Es dingin pada batang logam dingin itu hanya bertahan selama 10 detik sebelum benar-benar meleleh. Menyusul lenyapnya semua es yang membeku, orang dapat melihat bahwa batang logam dingin itu dengan seluruh tubuh seperti es berubah dari salju menjadi merah menyala dengan kecepatan yang sangat cepat. Tempat di mana tangan Luo Hou memegang batang logam dingin tiba-tiba mengungkapkan kabut berwarna putih dan banyak suara aneh. Dengan cepat mengikuti ini, orang bisa mendengar erangan tertahan yang berisi rasa sakit dari Luo Hou. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan membuang batang logam dingin yang hampir menjadi arang yang terbakar. Saat batang logam dingin itu mendarat di tanah, batang itu hancur lebur di atas batu. Dalam sekejap, batu itu pecah. Suhu tongkat merah itu yang berapi-api berkembang dengan cepat. Segera itu berubah menjadi batang logam biasa. Selain itu, ada garis retak yang berulang kali menyebar ke seluruh batang logam. Jelas batang logam dingin ini yang harganya cukup mahal telah benar-benar berubah menjadi gumpalan besi tua. Pada saat ini Luo Hou tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati tentang senjatanya yang berubah menjadi besi tua. Ini karena pada saat tongkat besi itu meninggalkan tangannya, dia bisa merasakan jelas melihat gumpalan api ungu hijau tiba-tiba melesat ke arahnya dari dalam kabut putih. Saat beberapa kabut putih itu terbakar, Luo Hou dapat dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari objek ungu hijau itu. Keterkejutan tanpa sadar melintasi matanya. Dia telah menemukan bahwa serangan itu yang telah dia keluarkan habis-habisan sebelumnya hanya menyebabkan penampilan lotus api yang indah ini menjadi sedikit redup. Tubuh aslinya sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda goyah sedikit pun. Kelas teknik Do apa ini? Sebenarnya sangat kuat sampai sejauh itu, gumam Luo Hou. Selain terkejut dalam hatinya, Luo Hou yang tidak punya waktu untuk mengelak hanya bisa mengatupkan giginya dan buru-buru menggerakkan doki kecil di dalam tubuhnya. Setelah itu dia membentuk doki armor yang sederhana dan tipis di tubuhnya.
Dari kelihatannya, dia siap untuk menerimanya secara langsung. Ekspresi Xiaoyan juga pucat saat dia berdiri di daerah batu yang berantakan itu. Tatapannya dengan dingin menatap area yang tertutup oleh kabut putih. Dia mengangkat tangannya, berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengepalkannya lagi. Segera wajahnya yang semula pucat menjadi seputih lembaran kertas. Tubuhnya juga tanpa sadar bergetar. Seketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya, ekspresi Penatua Su dan Penatua King di platform batu akhirnya berubah secara drastis. Penatua Su tiba-tiba berdiri. Tubuhnya berhenti sebelum segera menghilang dengan cara yang aneh dari platform batu itu. Bung! Ledakan yang dalam dan rendah terdengar dari daerah berbatu yang berantakan. Segera riak energi yang mengerikan melingkar mulai menyebar dengan cara seperti gelombang. Bebatuan sepenuhnya dilenyapkan menjadi debu dimanapun ia lewat. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini menyebabkan siswa yang lebih tua di lereng gunung menjadi tumpul sejenak. Segera di bawah teriakan panik, mereka mulai melompati sisi lain lereng gunung satu demi satu dengan cara yang sangat memalukan seperti labu bergulir. Dalam sekejap, seluruh tempat telah berubah benar-benar kacau. Riak energi telah tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika bersentuhan dengan lereng gunung, itu meninggalkan garis retak setengah inci sebelum secara bertahap menghilang. Setelah ini berlanjut untuk sementara waktu, orang-orang di belakang lereng gunung akhirnya dengan hati-hati membuka kepala mereka satu persatu. Ketika mereka berhenti mendengar kegiatan apapun, mereka mengamati daerah yang sudah berubah menjadi kekacauan yang ekstrim dan tanpa sadar menghirup udara dingin dengan tenang. Saat ini, daerah berbatu itu mungkin seharusnya tidak lagi disebut daerah berbatu. Ini disebabkan oleh tidak ada lagi batu tunggal yang ada di tempat ini. Satu-satunya yang ada sekarang adalah abu batu yang menutupi tanah. Batu-batu besar dari sebelumnya tampaknya telah hancur karena riak energi dengan kekuatan destruktif yang sangat besar. Ini diciptakan oleh Xiaoyan, ucap Satya. Mata semua orang tampak agak kusam ketika mereka menatap daerah batu yang berantakan itu yang penampilannya telah berubah secara drastis. Satya di balik lereng gunung mau tak mau menelan ludah dan bergumam. Su Xiao dan dua lainnya di sampingnya menegangkan wajah mereka dan mengangguk. Tatapan mereka menyapu pemuda kurus berjubah hitam itu. Dalam hati mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika orang ini telah melemparkan lotus api ungu hijau ketika mereka bertarung di dalam hutan, berapa banyak orang dalam kelompok mereka yang akan selamat. Ketika mereka memikirkan hal ini, keringat dingin mulai muncul di seluruh tubuh mereka. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan seperti mereka sedang melihat monster. Apakah orang itu benar-benar hanya seorang dadoshi? Apakah orang ini benar-benar seorang dadoshi? Kekuatan destruktif semacam ini cukup untuk mengejar ketinggalan dengan 6 atau 7 elit bintang Dowling, ucap Satya. Satya pulih dari keterkejutannya. Dia tertawa getir saat dia perlahan menyorakan apa yang dipikirkan Su Xiao dan dua lainnya. Mendengar ini, Su Xiao dan dua lainnya menganggukkan kepala mereka. Itu benar. Apa yang terjadi dengan Luo Hou? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lereng gunung. Segera semua tatapan tiba-tiba berbalik ke arah area di tengah area berbatu yang masih tertutup kabut putih. Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka, sebagian besar kabut berwarna putih di wilayah itu mulai menghilang. Akhirnya sosok Luo Hou adalah yang pertama muncul dalam tatapan semua orang. Pada saat ini, Luo Hou pada dasarnya duduk dengan pantatnya di tanah. Wajah dingin dan acuh tak acuh itu saat ini dalam kondisi kaku. Namun melihat penampilannya, sepertinya dia tidak terluka. Melihat Luo Hou tidak terluka,
Gelombang percakapan pribadi yang mengejutkan terdengar dari lereng gunung. Dari penampilan kekuatan destruktif dari riak energi yang telah menyebar, kekuatan Luo Hou seharusnya tidak cukup untuk menahannya. Namun sama seperti hati semua orang dipenuhi dengan keraguan, kabut berwarna putih akhirnya benar-benar menghilang. Setelah menghilangnya kabut putih, orang bisa melihat tubuh Penatua Su berdiri di depan Luo Hou. "Penatua Su," ucap percakapan pribadi. Orang-orang di lereng gunung segera mengeluarkan banyak napas ketika mereka melihat sosok Penatua Su. Sosok tua yang disebut Penatua Su itu mempertahankan tangannya dalam posisi panjang. Dari penampilan lubang besar di depannya, tampak bahwa serangan lotus api sebelumnya dihadang olehnya. Tidak heran Luo Hou tidak sedikit pun terluka. Penatua Su berdiri dengan lurus di tempat seperti tunggul pohon. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menarik tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Setelah tangannya kembali ke lengan bajunya, itu tidak bisa menahan sedikit gemetar. Kesungguhan melintas di matanya yang keruh. Penatua Su mengangkat kepalanya di bawah tatapan semua orang dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang berwajah pucat. Dia terdiam sesaat sebelum suaranya yang lembut bergema dari medan perang ini yang telah mengalami pertempuran hebat. "Anak kecil, kalian siswa baru dapat dianggap sebagai pemenang untuk kompetisi berburu energi api tahun ini," ucap Penatua Su. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.